Jumpa lagi dengan saya Sabar Darono Hadi Pranowo. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Ini merupakan materi pembelajaran kimia kelas 12 ya. Oke, kita langsung menuju TKP. Saya sekedar mengingatkan bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara klik subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya, pemberitahuan notifikasi. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video terupdate. Kemudian bagikan video ini dan silahkan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita langsung ke materi. Oke, adapun indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan bisa menjelaskan arti kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap larut, menjelaskan hubungan penurut uap dan fraksi mol zat larut, menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis serta terapannya. Oke, nanti yang kita bahas sampai ke tekanan osmotik untuk pertemuan kali ini. Pertama, sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Oke, konsentrasi larutan adalah banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Oke, silakan. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Untuk kali ini kita akan membahas yang non-elektrolit. Nanti yang elektrolit kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi konsentrasi larutan ini adalah banyaknya zat larut dalam suatu larutan. Cara menyatakan konsentrasi larutan dibagi menjadi 3 yang akan kita bahas semua: konsentrasi molar, molal, dan fraksi mol. Kita ke konsentrasi molar, habis itu baru molar, baru fraksi mol. Kita satu-satu dulu. Konsentrasi molar atau molaritas adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Mol. Ini contohnya. Jika dalam 500 ml atau setengah liter larutan terdapat 6 gram urea dengan MR60, maka molaritas larutan adalah gram per mr, gram per mr, gramnya ada 6 gram, mr ada 60, dibagi volume. Volume di sini bentuknya liter. Oke. Atau bahas ini bisa disederhanakan mol per volume. Ini mol, ini volume. Catatan volumenya dalam bentuk liter. 6 dibagi 60 itu 1. 1 dibagi 5 itu 0,2 mol per liter. Mol per liter. Oke, kita lanjut. Konsentrasi molal atau molalitas menyatakan jumlah mol yang terlarut dalam 1000 gram pelarut atau 1 kg pelarut. Jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air terdapat 6 gram urea dengan MR60, maka molaritas larutan adalah 6 gram dibagi 60. 6 itu masanya, 60 itu MR-nya, mol per kilogram larutan 0,25 kg. Jadi 0,4 molal. Fraksi mol. Fraksi mol zat X. Fraksi mol X adalah zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau N pelarut dengan mol total larutan. Terlarut ditambah pelarut.
Ini fraksi mol terlarut, mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Fraksi mol pelarut itu mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah pelarut. Totalnya itu fraksi mol terlarut dan pelarut ini harus 1. Contoh, sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air, maka terlarutnya urea 2, mol terlarutnya 2 ditambah 8, 2 dibagi 10, 0,2. Pelarutnya berarti 8, larutnya air, 8 dibagi 2 tambah 8, 0,8. Kita lanjut. Penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Menurut Ron, P sama dengan P derajat dikali fraksi mol pelarut. Ini caranya. Karena fraksi mol terlarut dan pelarut dengan 1, maka persamaan di atas dapat diperluas menjadi ini. Perhatikan, penurunan tekanan uap jenuh itu sama dengan tekanan uap larut murni dikalikan fraksi mol zat terlarutnya. Contoh, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada suhu ini 20 derajat Celcius ya, adalah 18 mm hidrogirum atau mHg. Mol glukosa itu 45 per 185. 45 itu masanya dibagi MR-nya sama dengan 0,25 mol. Mol air, ini massa air 90, kemudian dibagi MR air. MR air berasal dari H2O, AR-nya H itu 1 dikalikan 22 ditambah ARO 16 ditambahkan jadi 18. 90 dibagi 18, 5 mol. Fraksi mol glukosa sama dengan ini mol glukosanya ini 0,25 dibagi mol glukosa ditambahkan mol air atau pelarut ditambah terlarut tambah pelarut, mol terlarut tambah pelarut, sehingga 0,048. Ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh air. Delta penurunannya sama dengan kalau zat murninya dikalikan fraksinya mol 18 dikalikan 0,048 sehingga menghasilkan 0,0864. Saya ulangi, menghasilkan 0,864 mm Hg. Kita lanjut, kenaikan titik didih. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-air, kenaikan titik didih dinyatakan dengan ini. Kenaikan titik didih sama dengan molaritas dikalikan tetapan kenaikan titik didih. Nanti kita akan berikan contohnya. Karena massa zat terlarut ini, maka kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai berikut. Massa dibagi MR dikalikan 1000 per pelarut kalikan tetapan kenaikan titik didih. Apabila pelarut airnya dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutan dinyatakan sebagai titik didih sebenarnya 100 tambah perubahannya. 100 derajat Celcius, biasa kenaikan titik didih air itu ditambah perubahannya.
Penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku, persamaannya diindahkan sebagai berikut. Sama dengan tadi, hanya beda di ini ya, simbolnya aja ya. Kalau tadi titik didih itu KB, kalau titik beku itu TF, TD, ini TF. Ini KB, ini yang tadi, sekarang KF. Oke, titik beku. Saya rasa nggak ada masalah. Kita langsung ke contoh. Tentukan titik didih dan titik beku larutan berikut. Yang pertama, urea. Urea 30 gram dalam 500 gram air. Yang kedua, 18 gram glukosa dalam 10 gram air. Jika KB air 0,52 dan KF air 1,86. Oke. Yang pertama, perubahan titik didih sama dengan molaritas kalikan tetapannya. 30 dibagi 60 gram. Oke. Ini tadi kita lihat 30 ya. Ini 30. MR-nya pria itu 60. Ini pelarutnya. 30 per 60. Ini massa urea dibagi MR-nya 1000 per pelarut 1000, pelarutnya itu massanya 500. Dikalikan tetapannya sehingga 30 bagi 60 itu 0,5, 1000 bagi 50 itu 2, kalikan sehingga hasil tekannya adalah 0,52 derajat Celcius. Ini perubahannya sebesar 0,52 derajat Celcius, sehingga titik di larutan adalah 100 ditambahkan 0,52, sehingga sekarang titik didihnya adalah 100,52. Oke, lalu berapa titik bekunya? Nah, ini semuanya salah, seharusnya ini F ya. Oke, perubahan titik beku delta TF sama dengan M kali KF. Oke, sama ini 30 per 60 sama karena ini molnya gram per mr, kalikan ini 1000 pelarutnya. Nah, ini hanya beda isinya. Kalau yang awalnya ini KB nya titik didihnya itu 0,52, ini KF nya 1,86, sehingga dihasilkan 1,86 derajat Celcius. Itu perubahan titik bekunya. Titik beku larutan adalah 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius menjadi minus 1,86 derajat Celcius. Yang bagian B. Nah, oke. Masanya 18 gram dibagi 180 mR nya 1000 per pelarutnya adalah 10 gram dikalikan tetapan titik didihnya sehingga dibagi 0,1, ini hasil pembagiannya, ini 1000 dibagi 10 100, kita kalikan menjadi 0,52 derajat Celcius. Perubahannya adalah sebesar 0,52 derajat Celcius, sehingga titik didihnya 100 ditambah perkaliannya salah enggak ya, coba kita kalikan ya. 1 kali 10 itu kali 1110. Oke, 5,2 nih ya. Ini maaf, ini salah tulis. Seharusnya 5,2 derajat Celcius nih, bukan 0,52 ya. Sehingga titik didihnya 100 ditambah 5,2 sehingga menjadi 105,2 derajat Celcius. Kemudian titik bekunya adalah M kalikan KF. Ini perubahan titik bekunya, M kalikan KF. M itu molaritasnya, 18 bagi 180 kalikan 1000 bagi 10, KF nya tetapan titik bekunya 1,86. 18 dibagi 180 0,1, 1000 dibagi 10 100, ini tetap.
ini kalikan 10 dikalikan 1,86 jawabannya 18,6. Titik buku larutannya sehingga titik buku larutannya 0 derajat dikurangi 18,6 menjadi minus 18,6 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel, proses osmosis. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. Oke, karena tekanan osmosis sama dengan V, maka V sama dengan mol per volume bagi R kalikan T. R itu tekanan gas dan T itu suhu dalam bentuk Kelvin. Contoh soal, tentukan tekanan osmotik larutan C12H22O11 sebesar 0,01 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, jawab V dengan nRT, M-nya molaritasnya 0,01, R-nya 0,082, T-nya 298 derajat Kelvin. Ini kan 25 derajat Celcius dirubah menjadi Kelvin itu tinggal ditambahkan 273 menjadi 298, sehingga tekanan osmotiknya 0,24 atm. Larutan mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonis. Larutan mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut hipertonis. Larutan mempunyai tekanan osmotik yang sama disebut isotonis. Oke, saya rasa untuk hari ini pertemuannya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, dan silahkan bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.